Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Cintia Tri Asari dari kelas 11 TJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita itu akan membahas mengenai VLAN dan Rankin. Nah, di dalam video ini terdapat 13 materi. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, apa itu VLAN. Nah, pada bagian ini kita itu akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network, yaitu sebuah teknologi jaringan yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Nah, kalian bisa perhatikan ilustrasi pada gambar yang telah disediakan. Di sana digambarkan sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Nah, misalnya di bagian atas ini digunakan untuk divisi engineer. Nah, lalu yang bagian tengah itu digunakan untuk divisi programming. Kemudian yang bagian bawah ini digunakan untuk divisi marketing. Nah, masing-masing divisi tersebut memiliki VLAN yang berbeda. Nah, yaitu di sini di divisi engineer itu menggunakan VLAN 10, lalu divisi programming itu VLAN 20, kemudian divisi marketing itu menggunakan VLAN 30. Nah, setiap VLAN juga memiliki rentang IP address yang berbeda. Nah, contohnya engineer menggunakan IP 192.168.10.0/24. Nah, untuk programming itu 192.168.20.0/24. Kemudian untuk yang marketing itu 192.168.30.0/24. Nah, dengan demikian setiap divisi memiliki network yang berbeda-beda meskipun masih berada dalam satu infrastruktur. Nah, ketika VLAN tersebut nantinya akan terhubung ke sebuah switch. Nah, selain itu, setiap divisi juga dapat memiliki bandwidth yang berbeda-beda. Misalnya, divisi engineer memiliki bandwidth 10 MB, lalu divisi programming memiliki bandwidth 20 MB, kemudian divisi marketing itu memiliki bandwidth 30 MB. Nah, disinilah fungsi VLAN sangat dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan serta untuk memecah broadcast domain. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, sebagai contoh apabila PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan paket tersebut ke switch. Nah, kemudian dari switch diteruskan ke PC 2. Dalam kasus ini, switch tidak akan mengirimkan paket ke divisi lain karena VLAN sudah memisahkan broadcast domain masing-masing divisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu terdapat 6 PC yang terhubung ke switch menggunakan kabel automatically. Nah, untuk IP address-nya juga sudah saya tentukan. Nah, pada sebelah yang kiri ini menggunakan IP 192.168.10.0/24. Nah, lalu untuk sisi yang sebelah kanan itu menggunakan IP 192.168.20.0/24. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengelompokkan isi divisi tersebut. Nah, untuk melakukannya, ini kita bisa klik bagian yang ini. Kemudian untuk pengaturannya ini kita pakai yang default saja. Nah, di sini kita kita buat seperti ini. Perlu diketahui bahwa range VLAN itu dimulai dari VLAN 1 sampai VLAN 496. Nah, pada topologi ini, pada PC di sebelah kiri akan menggunakan VLAN 10. Nah, lalu di sini sebelah kanan ini kita menggunakan VLAN 20. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita akan konfigurasikan IP untuk VLAN 10 pada PC-PC yang ada di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian perhatikan saja karena prosesnya ini akan saya percepat. Nah, jika sudah, di sini kita bisa melakukan pengecekan koneksi antar PC.
Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa koneksi sudah berhasil atau successful untuk masing-masing VLAN. Nah, namun apabila kita coba melakukan koneksi antara PC 1 ke sini PC 4, maka hasilnya itu akan violet. Nah, dikarenakan kedua PC tersebut berada pada network yang berbeda. Nah, agar PC-PC tersebut dapat saling berkomunikasi sesuai VLAN-nya, maka kita perlu melakukan konfigurasi pada switch. Nah, di sini kita langsung saja mulai konfigurasinya. Di sini kita bisa klik switch-nya. Nah, lalu kita masuk ke CLI. Setelah itu kita masuk ke mode global configuration. Nah, pertama kita itu akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu dengan menggunakan perintah VLAN 10. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita beri nama VLAN misalnya itu programming. Lalu kita bisa enter. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan perintah. Kita keluar terlebih dahulu, exit. Nah, lalu kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa VLAN 10 dengan nama programming ini, yang ini sudah berhasil dibuat. Nah, secara default seluruh port switch itu masih berada di VLAN 1 atau defaultnya. Nah, untuk VLAN 10 ini belum ada port yang terdaftar. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan port-port yang akan digunakan. Nah, di sini kita bisa ketikkan 0/1, lalu kita enter. Nah, jika sudah, di sini kita cek dengan menggunakan perintah to show. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa FA 0/1 itu sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk FA 0/3. Nah, setelah selesai itu kita bisa cek kembali dengan perintah show VLAN. Nah, di sini FA 0/1, FA 0/2 dan FA 0/3 ini sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu akan melakukan konfigurasi untuk VLAN 20-nya. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita enter. Di sini kita berikan nama marketing. Lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita itu akan memasukkan interface yang mengarah ke sini. Nah, kali ini kita akan memasukkan /4, /5 dan /6. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu.
Nah, jika sudah, di sini kita cek. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa sekarang FA0/4 sampai FA0/6 itu sudah masuk ke VLAN 20. Nah, selanjutnya kita itu akan melihat bagaimana alur paket atau air paketnya. Nah, namun sebelum itu kita itu hapus terlebih dahulu RP table karena sebelumnya kita sudah melakukan tes koneksi ya teman-teman. Nah, pada masing-masing PC, nah kita bisa klik, lalu kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan perintah ARP -d. Kita juga lakukan pada PC lainnya ya teman-teman. Sini kita masuk terlebih dahulu. Kita akan hapus table address-nya. Nah, di sini kita masuk ke mode pre-VLAN terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada sebuah kesalahan. Kita bisa ketikkan seperti ini, clear MAC address table. Nah, di sini sudah bisa. Kita bisa ketikkan perintah seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa table MAC address sudah kosong. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik yang tab simulation. Nah, lalu kita itu akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu akan muncul keterangan ARP. Nah, lalu kita bisa klik yang next. Nah, kemudian terlihat bahwa PC 1 itu mengirimkan paket ke switch. Nah, lalu dari switch paket itu diteruskan ke PC 2 dan PC 3. Namun, switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, PC 5, dan PC 6 dikarenakan PC-PC tersebut berada pada network yang berbeda. Dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Di sini itu saya sudah menambahkan satu topologi, dan topologi ini sama persis dengan topologi sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah pada bagian ini antara switch itu kita hubungkan menggunakan kabel automatically. Dengan demikian, langkah selanjutnya itu kita hanya perlu melakukan konfigurasi IP address-nya saja. Nah, pertama ini kita akan konfigurasi IP untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan prosesnya dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini proses konfigurasinya itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu belajar terang. Nah, pada bagian ini kita itu akan membahas tentang terang. Terang itu berfungsi untuk menghubungkan antar switch, yang artinya terang mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur koneksi. Nah, langsung saja kita akan melakukan konfigurasi agar VLAN dapat terhubung baik dari ruangan 1 maupun ruangan 2. Nah, pertama itu kita klik yang switch ini. Nah, lalu kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita masuk ke router configuration. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10.
Nah, kemudian ini kita bisa beri nama programming. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita buat juga VLAN 20-nya. Nah, lalu di sini untuk namanya itu marketing. Nah, selanjutnya kita itu akan memasukkan interface yang akan digunakan untuk VLAN 10, yaitu dengan menggunakan perintah interface setelah itu kita bisa enter, kemudian kita ketikkan switch port akses VLAN 10, lalu kita enter, kemudian kita bisa exit. Setelah itu kita juga konfigurasikan yang VLAN 20. Nah, di sini kita masuk ke sini. Ini kita ganti slash 4 sampai 6. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Lalu kita enter lagi. Nah, jika sudah, kita cek menggunakan perintah do show seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada semua ya teman-teman. Nah, bahwa seluruh interface sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita akan lihat interface yang terhubung antar. Nah, pada switch ruang 1 interface yang terhubung adalah FA0/7. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan terangnya. Di sini kita klik yang switch ruangan 1. Setelah itu di sini kita masuk ke mode CLI. Di sini kita masuk ke global mode. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah lalu kita juga ketikkan perintah switch port mode terang, lalu kita enter. Nah, di sini itu akan muncul pemberitahuan bahwa FA0/7 sudah masuk ke mode terang. Nah, untuk memastikan itu kita bisa cek dengan menggunakan perintah do show lalu kita bisa enter. Nah, bisa kita lihat bahwa FA0/7 statusnya itu sudah trunking ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu kita itu akan melakukan konfigurasi yang sama pada switch yang kedua. Sini kita masuk ke switch ruangan 2. Lalu kita masuk ke CLI. Nah, lalu kita ketikkan INTFA0/7. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan switch port lalu kita enter, lalu kita cek dengan perintah do show terang. Di sini kita itu juga bisa melihat bahwa status interface sudah trunking. Nah, selanjutnya kita itu akan melakukan tes koneksi antar PC. Nah, misalnya di sini itu kita akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa statusnya sudah successful, yang artinya itu kita sudah berhasil melakukan konfigurasi terang dan VLAN dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Nah, pada bagian ini kita itu akan melakukan ping ya teman-teman. Di sini kita bisa klik yang simulation. Setelah itu kita akan mencoba kirimkan paket di PC 2 ke PC 8. Nah, pada proses ini PC 2 akan mengirimkan paket ke switch. Nah, kemudian di switch ini
akan dilakukan broadcast, yaitu ke PC 1. Lalu paket itu juga akan diteruskan ke switch 2. Nah, untuk PC 1 dan PC paket tersebut akan ditolak. Sementara itu, switch 2 akan melakukan broadcast ke PC 8 dan 9. Nah, pada tahap ini yang menerima paket hanyalah PC 8. Selanjutnya, PC 8 itu akan mengirim balasan kembali ke switch 2. Lalu dari switch 2 akan switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 kembali ke PC 2 ya teman-teman. Nah, seperti inilah alur prosesnya. Hal ini menandakan bahwa tes koneksi antar paket telah berhasil atau successful. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu belajar allowed trunk. Nah, pada bagian ini kita itu akan membahas tentang allowed trunk. Nah, jika melakukan pengecekan pada interface trunk, di sana itu terdapat informasi allowed on trunk. Nah, artinya bagian ini menunjukkan VLAN apa saja yang diizinkan melewati interface FA0/7. Nah, secara default VLAN yang diizinkan melewati trunk adalah VLAN 1 sampai 1005. Nah, sementara itu pada bagian active in management domain menunjukkan VLAN yang sudah aktif dan mencoba melewati interface FA0/7. Nah, selanjutnya kita itu akan coba mengubah VLAN yang diizinkan melewati trunk pada konfigurasi kali ini. Nah, VLAN yang diizinkan hanyalah VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, langkah-langkahnya itu kita bisa masuk ke global configuration mode. Nah, kemudian kita masuk ke interface. Terdapat kesalahan FA0/7, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan ketikkan perintah switch port untuk memasukkan VLAN yang diizinkan. Misalnya kita ingin mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, lalu kalau sudah kita bisa enter. Setelah sudah ini kita bisa exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan cek kembali dengan perintah to show interface. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, maka dapat kalian lihat bahwa pada bagian allow on trunk yang bisa kita lihat bahwa VLAN yang diperbolehkan hanyalah VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu membuat topologi ruangan 3. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan kembali topologi yang sama, yaitu topologi ruangan 3. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah mengkonfigurasikan IP address-nya saja. Nah, silakan kalian bisa perhatikan prosesnya secara teliti. Jika sudah, kita langsung saja ke tahap konfigurasi. Nah, di sini kita klik switch 3-nya. Lalu kita masuk ke mode CLI. Nah, selanjutnya kita masuk ke global configuration mode. Nah, pertama kita itu akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, untuk nama VLAN-nya itu sama ya teman-teman, yaitu programming. Nah, selanjutnya kita itu membuat VLAN 20. Untuk namanya itu marketing. Nah, setelah itu kita masukkan interface yang akan digunakan pada masing-masing file. Nah, untuk VLAN 10 itu kita masukkan interface dengan perintah Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port.
Nah, kemudian untuk VLAN 20 kita masukkan interface dengan perintah seperti ini. Nah, lalu kita masukkan perintah switch port akses VLAN 20. Nah, jika sudah selesai, kita cek menggunakan perintah to show VLAN brief. Bisa kita lihat bahwa semua interface sudah masuk ke dalam VLAN-nya masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi terang pada switch 2 dan switch 3. Nah, pada switch 2, interface yang mengarah ke switch 3 adalah FA0/8. Nah, ini kita klik yang switch 2-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/8. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah switch port mode terang. Nah, kemudian kita akan cek menggunakan perintah to show interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa FA0/8 ini statusnya itu di sini sudah trunking. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi yang sama pada switch 3. Nah, pada switch 3 itu interface yang digunakan adalah yaitu FA0/7. Nah, di sini kalian bisa perhatikan prosesnya ya, teman-teman. Nah, setelah dicek, kalian bisa lihat bahwa FA0/7 sekarang statusnya sudah trunking. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu trunking pada MLS. Sekarang kita itu akan mencoba melakukan konfigurasi trunking pada MLS atau multi-layer switch. Ini kita bisa klik yang network device, lalu kita pilih switch yang bertipe MLS. Yang ini. Selanjutnya kita itu akan hubungkan switch 3 ini dengan MLS menggunakan kabel switch automatically seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan coba mengkonfigurasi terang pada interface FA0/8. Nah, ini kita masuk ke switch 3-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke Global Configuration Mode terlebih dahulu seperti ini. Lalu selanjutnya kita itu akan masuk ke interface FA0/8. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan perintah lalu kita enter. Nah, kemudian kita cek menggunakan perintah to show interface terang. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa FA0/7 dan FA0/8 sudah masuk ke dalam mode terang. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan melakukan konfigurasi terang pada MLS. Di sini kita klik switch MLS-nya. Nah, lalu kita masuk ke mode CLI. Nah, lalu kita masuk ke Global Configuration Mode. Nah, kemudian kita masuk ke interface FA0/1, yaitu interface yang terhubung dengan switch 3. Selanjutnya kita enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan perintah switch port nah, lalu kita bisa enter. Nah, di mode MLS ini akan menampilkan pemberitahuan yaitu command reject, yang artinya kita tidak dapat langsung melakukan konfigurasi terang pada interface tersebut karena encapsulation-nya masih auto. Nah, hal ini memiliki penjelasan ya, teman-teman. Untuk trunking terdapat dua jenis encapsulation, yaitu ada
ISL atau Inter Switch Ceiling dan IE802.IQ. Nah, untuk yang ISL itu merupakan encapsulation milik Cisco. ISL ini digunakan ketika kita memiliki dua switch Cisco yang ingin dihubungkan menggunakan terang. Lalu untuk yang 802.IQ adalah standar terbuka atau open standard. Encapsulation ini digunakan untuk menghubungkan switch dari beberapa atau dari berbagai vendor. Misalnya, jika kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch dari vendor lain, maka trunking dapat dilakukan dengan menggunakan 802.IQ. Untuk MLS, perangkat ini mendukung kedua jenis encapsulation, yaitu SL dan juga 8.802. Sedangkan switch 1, 2, dan 3 itu hanya mendukung 802.IQ. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan trunking pada switch 3, trunking akan langsung menggunakan protokol 802. Namun saat switch 3 menghubungkan dengan MLS akan terjadi kebingungan karena encapsulation belum ditentukan secara eksplisit, sedangkan switch 3 tidak mendukungnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menentukan encapsulation secara manual pada MLS. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini, lalu kita enter. Nah, sebelumnya kita itu sudah mempelajari mengenai mode terang dan juga mode akses. Mode akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan mode terang itu merujuk pada koneksi antar switch. Nah, pada bagian ini kita akan membahas dynamic trunking protocol atau DTP, khususnya pada mode dynamic auto dan dynamic disable. Nah, dynamic trunking protocol memiliki beberapa mode, di antaranya yaitu dynamic auto dan juga dynamic disable. Nah, kalian bisa memperhatikan tabel berikut sebagai acuan perilaku masing-masing mode. Nah, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka koneksi akan terjadi akses menjadi mode akses. Nah, lalu ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic disable, maka koneksi akan menjadi mode terang. Nah, ketika dynamic auto bertemu dengan mode terang, maka koneksi akan tetap menjadi mode terang. Nah, ketika dynamic auto bertemu dengan mode akses, maka koneksi akan menjadi mode akses ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, terdapat dua switch yang terhubung menggunakan kabel. Nah, jika switch 1 dikonfigurasikan menggunakan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan menggunakan dynamic disable, maka kedua switch tersebut akan melakukan negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut adalah koneksi antar switch berubah menjadi mode terang. Nah, dari sini contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dynamic auto memiliki sifat menunggu, lalu dynamic disable memiliki sifat mengajak untuk membentuk terang. Sementara itu, mode terang dan juga mode akses bersifat memaksa. Sebagai contoh lain, jika switch 1 dikonfigurasikan dengan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan dengan mode terang, maka switch 1 yang bersifat menunggu akan dipaksa oleh switch 2 sehingga koneksi di antara keduanya akan berubah menjadi mode terang ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi ke-10, yaitu praktik dynamic trunking protocol. Nah, pada bagian ini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang saat ini terhubung menggunakan kabel automatically. Nah, sebelum melakukan konfigurasi itu, kita akan mengecek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch ini. Nah, ini kita buka ke tampilan CLI di bagian switch 4. Nah, di sini kita masuk ke mode privilege. Setelah itu kita jalankan perintah show interface FA0/1 switch. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, perhatikan pada bagian administratif mode yang ini. Nah, mode ini menunjukkan mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, secara default administratif mode menggunakan dynamic auto ya teman-teman. Nah, selanjutnya perhatikan pada bagian opsional mode static access. Nah, bagian ini menunjukkan mode hasil atau mode yang sedang dijalankan karena defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka operasional mode yang dihasilkan adalah akses mode. Nah, selanjutnya kita itu akan melakukan konfigurasi hanya pada switch 4. Nah, di sini switch 4 ini akan kita ubah menjadi dynamic disable. Nah, di sini kita masuk ke global configuration. Nah, kemudian kita masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu FA0/1.
Nah, lalu kita bisa enter. Nah, setelah itu kita ketikkan switch. Nah, lalu kita ketikkan seperti ini, lalu kita bisa enter. Kemudian kita cek kembali menggunakan perintah to show interface FA0/1 switch port. Lalu kita enter. Nah, dapat kalian perhatikan bahwa administratif mode telah berubah menjadi dynamic desirable. Nah, kita lanjut ke materi 11, yaitu apa itu untek dan tag. Nah, untuk mempermudah penjelasan pada bagian ini, kita akan menggunakan simulation. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mengirim paket. Sini kita kirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, pada proses ini akan dikirimkan paket ARP terlebih dahulu. Setelah itu, PC 11 ini akan mengirimkan paket ke switch. Nah, lalu switch akan melakukan broadcast. Setelah itu, di sini kita bisa mengklik. Nah, di sini kita bisa klik yang ARP table. Nah, kalian perhatikan bahwa terdapat keterangan di IQ, yang mana ini disebut sebagai tag ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk end-tag pada RP table tidak akan terdapat keterangan IQ karena artinya paket tersebut dikirimkan tanpa VLAN. Nah, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu apa itu native VLAN. Nah, native VLAN adalah VLAN yang paketnya tidak perlu diberi tag atau UNT. Nah, untuk melihatnya kita masuk ke switch 1. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah in terang seperti ini, lalu enter. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat keterangan native VLAN seperti ini. Nah, secara default native VLAN adalah VLAN 1 ya teman-teman. Sebagai contoh, ketika VLAN 1 mengirimkan paket ke VLAN 1, karena VLAN tersebut adalah native VLAN, maka paket tidak perlu diberi tag ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi native VLAN. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba mengganti native VLAN. Nah, langsung saja kita konfigurasikan pada ruangan 2 dan juga ruangan 3. Nah, di sini yang pertama kita buka switch 2-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke global configuration. Nah, setelah itu kita masuk ke interface yang terhubung ke switch 3. Nah, di sini itu FA0/8. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah untuk mengubah native VLAN, yaitu switch port Nah, di sini itu kita akan memasukkan VLAN yang akan dijadikan native, yaitu misalnya di sini kita akan menggunakan VLAN 20, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa cek menggunakan perintah to show lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa native VLAN di interface FA0/8 sudah berubah menjadi 20. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi yang sama pada switch 3. Di sini kita masuk ke switch 3. Nah, caranya itu masih sama. Kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke interface yang terhubung, yaitu FA0/7. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan perintah untuk mengubah native VLAN-nya.
Nah, lalu kita akan cek menggunakan perintah to show. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini nanti VLAN-nya juga sudah berubah menjadi VLAN 20 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Nah, di sini kita bisa klik tab simulation. Nah, lalu kita tekan next beberapa kali sampai paket melewati switch 2 ke switch 3. Nah, di sini kita bisa klik paket tersebut. Nah, bisa kalian lihat bahwa tidak lagi muncul tag seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.